dan mau nggak mau ya nerima kondisi suaminya yang udah selingkuh itu. Aku sampai sekarang nggak suka banget sama orang yang selingkuh, jujur aja. Nah di situ tuh aku ngambil kesimpulan bahwa ya cewek itu tempatnya susah dan tempatnya sakit. Melahirkan kita sakit, menyusuin kita sakit. Nah, kalau cowok kan udah tinggal berangkat kerja, pulang kerja, nyari nafkah, itu bukan suatu hal yang istimewa, itu adalah suatu kewajiban gitu kan. Kalau cewek itu kompleks gitu loh, menstruasi aja sakit. Dan kayak jadiin aku tuh trauma banget dan takut banget buat nikah, buat punya anak, buat membangun rumah tangga. Buat kalian yang suka sama channel aku, jangan lupa aku kembali ingetin untuk subscribe, like, comment, and share. Hai, balik lagi sama kita di channel Keluarga Papa Bahtiar. Jadi kalian semua kalau bertanya-tanya, kok Kak Gadi sekarang suaranya berubah, terus mukanya jerawatan, ya maklum aja karena aku sekarang lagi nyusuin. Udah lahiran juga belum lama, baru sebulan ini gitu. Nah kalian pasti udah baca judul di bawah ini. Ya itu bener-bener pengalaman aku banget. Mau gimana lagi ya, tapi emang itu kenyataannya. Dan siapa tahu dari pengalamanku ini kalian bisa betul-betul belajar. Yang salah jangan ditiru, dan yang betul bisa dijadikan motivasi atau inspirasi buat teman-teman. Jadi aku dari dulu itu dibesarkan di lingkungan keluarga yang terpecah belah gitu. Tingkat perselingkuhan, perceraian, KDRT itu sangat tinggi. Aku dari kecil sudah menyaksikan hal itu. Dan dari semuanya, dari kisah yang aku alami dan aku lihat, yang jadi korban itu justru kebanyakan tuh cewek. Yang jadi korban itu pihak wanita gitu loh. Kalau di mata aku ya selama ini yang aku terima, cewek itu tempatnya sakit, cewek itu tempatnya menderita. Kodratnya itu udah kayak gitu loh. Orang tuaku utuh, alhamdulillah orang tuaku utuh, nggak bercerai. Tapi lingkungannya itu loh, dari Pak Ade, dari bibi, dari nenek moyang itu semuanya itu yang selingkuh, yang punya istrinya banyak, yang KDRT, yang masalah keuangan kurang, terus cekcok dan sebagainya. Anak yang menjadi korban. Kalau orang dibesarkan di lingkungan yang berantakan, yang keluarganya itu berantakan, itu biasanya ada dua tipe nih. Yang pertama tipe dia itu bisa belajar mengambil hikmah, terus dia itu belajar tidak melakukan itu. Tapi juga ada juga yang dia itu menjadikan hal itu tuh biasa. Jadi dia akan melakukan perselingkuhan, akan melakukan KDRT, akan melakukan perceraian. Itu udah biasa karena lingkungannya biasa. Nah alhamdulillah nih aku masuk yang golongan pertama, yang bener-bener jadiin itu semua itu pelajaran. Jangan sampai nih aku ngelakuin itu tuh, jangan sampai aku ngalamin KDRT, jangan sampai aku ngalamin perselingkuhan, ngalamin perceraian, itu jangan sampai. Saking menjadikan itu pelajaran, aku justru trauma, dan jadiin aku trauma banget sama yang namanya pernikahan. Kalian masih bertanya-tanya kan, kok bisa aku akhirnya mau menikah, mau menerima suami aku yang sekarang? Nah itu panjang banget lagi ceritanya kalau kalian tak ceritain ya. Jadi sebelum aku sama Papa Bahtiar ini, aku tuh pernah pacaran dulu. Aku tuh disakitin habis-habisan, diselingkuhin sama 10 orang. Dan bayangin aja, kamu udah punya beban hidup, beban trauma dari sekeliling kamu itu banyak, ditambah kamu punya pacar tukang selingkuh. Bayangin aja tuh trauma tambah berat ya nggak sih? Trauma tambah besar banget sama yang namanya pernikahan dan hubungan gitu kan. Akhirnya sampai di situ dan sampai aku diselingkuhin tuh aku sampai stop. Aku nggak mau buka hati buat cowok tuh, aku tuh nggak mau. Pokoknya aku bener-bener nutup hati banget, dan aku sampai ngomong aku nggak akan nikah dan nggak mau nikah sampai selamanya. Terus suamiku bilang gini, kita mau nyari apa lagi? Orang aku juga udah netap, udah punya pekerjaan tetap, ya ayo nikah gitu suamiku waktu itu ngajak. Nah karena aku masih trauma gitu kan, masih bener-bener gak percaya gitu sama cowok, masih ada beban trauma di pundak. Jadinya ya waktu itu aku bilang sama suamiku, kalau kamu mau nerima aku gitu, kalau kita mau bener-bener serius, ya harus ada perjanjian pranikah. Waktu itu aku minta bener-bener ngotot sama suamiku, kalau mau sama aku ya harus ada perjanjian pranikah. Salah satunya isinya yaitu nunda punya anak itu sampai bener-bener aku siap. Kenapa aku bener-bener takut punya anak waktu itu? Karena gini loh, pemikiran aku tuh bukan pemikiran yang kayak gini, kamu nikah, habis nikah punya anak, habis punya anak nanti gedein anak. Gak kayak gitu. Nikah itu bukan cuman buat punya anak gitu, kalau pemikiran aku waktu itu pas aku mau nikah. Jadi ya nikah, ya aku nikah sama suamiku itu ya buat ayo bangun keluarga bareng, buat tidak melakukan zina lagi. Makanya kita menikah gitu. Melahirkan itu nggak asal
jebrol keluar gitu anaknya udah selesai. Enggak, ada proses edukasi, proses nanti gimana mengasihi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau menurut aku tuh gini, Allah itu tuh lebih suka sama orang yang punya anak 1, 2 gitu, anaknya sedikit tapi bener-bener dirawat, daripada punya anak banyak tapi nggak dirawat dengan baik gitu loh, nggak ngejaga amanahnya dengan baik. Bahkan yang kenal sama aku nih, teman-teman aku di luar sana pasti semuanya udah pada aku ingetin, pokoknya ya, aku selalu mengingetin ke teman-teman aku, pokoknya ya kalian kalau udah nikah jangan sampai punya anak dulu, maksudnya jangan tergesa-gesa gitu loh. Tunggu dulu 1 atau 2 tahun, nikmatin dulu pernikahan kalian, kenali dulu sosok keluarga pasangan kalian seperti apa, kenali dulu sosok pasangan kalian tuh seperti apa. Karena gini, sebelum nikah sama setelah nikah karakter itu berbeda, pasti berbeda. Jarang banget yang kalian waktu pacaran sama karakternya sama kalian waktu nikah. Banyak kan tingkat perceraian itu disebabkan yaitu karena belum mengenal pasangan, belum mengenal keluarganya. Nah nanti kalian baru udah siap, bener-bener siap, baru deh punya anak, perencanaan dengan baik, kalian ke dokter dulu, datanglah ke dokter untuk program anak, kayak gitu loh. Balik lagi, pengalaman aku, teman-teman aku banyak yang baru nikah kok udah cerai, padahal udah punya anak banyak, itu kan sayang banget. Satu lagi, anak itu yang nantinya jadi korban, gitu terus gitu loh. Nah, awal-awal nikah itu Ivan ya tetap maksa juga, ayolah punya anak, mau nunggu apa lagi, tapi ingat ya, cewek itu harus pintar. Walaupun suami kita maksa nih, ya sekarang kan banyak banget caranya buat nunda kehamilan. Ada kontrasepsi, ada kalender, ya kan? Ya pakailah kalender. Misal suami kalian maksa nggak mau pakai kondom, misal nih nggak mau pakai kontrasepsi, ya udah pakai kalender gitu kan, bisa kayak gitu loh. Alasan kayak apa, pokoknya cewek tuh harus pinter, jangan bodoh kayak gitu. Sampai akhirnya corona datang, kan aku kan nikah tuh di awal corona tuh, memporak-porandakan keuangan waktu itu. Jadinya aku akhirnya ngobrol nih sama suamiku itu, bener kan yang gimana kalau kita ini awal-awal corona kayak gini, kondisi keuangan lagi nggak stabil, kita punya anak, kan kasihan anaknya. Padahal yang namanya orang melahirkan, orang hamil itu kebutuhannya itu nggak sedikit, belum melahirkan, belum paskanya itu banyak banget. Nah di situ Ivan baru berpikir, oh ya bener juga. Nah makanya kita sepakat dari situ bahwa perkenalan dulu yuk gitu, saling mendalami satu sama lain, ke keluarga masing-masing. Ivan ke keluargaku, aku ke keluarganya suamiku, jadi saling kenal karakter juga kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya, karena kita terlalu fokus buat cari uang waktu itu, terlalu fokus, terlalu enjoy, sampai kebelabasan nunda, maksudnya nunda momongan. Dan saking terlenanya, waktu itu aku sempat yang namanya keguguran. Dan hal itu akan aku ceritain gimana aku bisa keguguran dan gimana sampai aku bisa hamil. Itu aku akan ceritain di vlog selanjutnya. Nah itu tadi yang aku udah sampaikan dan sharing ke kalian. Semoga cerita aku ini bisa memotivasi dan menginspirasi kalian semua. Untuk itu bantu aku, yang suka sama channel aku, bantu aku untuk subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang punya cerita yang sama atau kisah yang sama bisa komen di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dadah.